Gitu, karena kalau kita perhatikan ya, dari beberapa deputi itu tidak ada satupun dari institusi Polri. Ada yang dari Kemenkes, Kemendikdasmen, terus dari Kejagung, terus dari BPKP, nggak ada dari Polri. Nah ini juga jadi pertanyaan, ada apa gitu? Ini ya, seperti yang mungkin disampaikan saat usai pelantikan. Iya. Tapi sebelum kita bahas ke Pak Sudaryono-nya ini, nah ini masih membahas yang seputar pelantikan ini, karena ini pelantikannya yang tadi juga disampaikan. Memang mungkin pengunduran diri Bu Nani ini karena tekanan, bisa jadi nggak cuma tekanan dari sisi tugas di PGN internal, tapi juga tekanan dari luar, SPPG begitu banyak yang sekarang nggak beroperasional karena ada persoalan di situ. Nah, tapi juga agak cukup menggelitik saya juga karena 3 deputi yang baru ya. Iya. Itu kemudian ada 2 orang lainnya juga. Walaupun mereka ini semua bagus sih, maksudnya spesialis di bidangnya. Memang di bidangnya gitu. Ada yang dari Kemenkes. Ya, ada yang dari Kemenkes, ya begitu. Terus BPKP. Betul, pengawas juga Kejagung kan, Iya. Pak Ketut Sumedana ya. Sumedana, mantan Dulu kan Kapus Penkum. Kejati Bali juga. Betul. Nah, jadi kayak sesuai nih, udah kayaknya udah sesuai. Tapi kenapa yang lantik malah wakil, Nah, itu. kepala? Toh bedanya juga cuma sehari. Kenapa enggak kepalanya yang sekarang ini yang melantik orang-orang ini gitu? Dari pengalamannya mungkin Mas Joni juga ya, sebagai redaktur yang melihat strategi-strategi politik itu, ini ada kaitannya nggak sama strategi politik atau ini cuma murni karena emang ya ini mah organisasi biasa ya kayak gitu. SK-nya nih beda loh yang tanda tangan. Kalau mengenai pelantikan deputi dan sekretaris utama itu tidak dihadiri sama Bu Nanik, mungkin ya pertama alasan kesehatan itu tadi yang membackup wakilnya Ibu Agustina Arumsari itu. Meski demikian kan mereka ini yang terpilih ini orang-orang yang profesional, yang capable. Jadi bisa menjalankan mandat, terus mendelegasikan ke bawahan, terus mendistribusikan kewenangan ke masing-masing wilayah, ke daerah, agar penyaluran dan pengawasan MBG ini tepat sasaran. Jadi yang penting, yang terpenting sih orang-orang ini orang-orang yang profesional dan capable aja gitu. Cuma kalau di pikiran saya kan Ya kita positif thinking aja. Iya sih, memang masih positif thinking, tapi mungkin kepala BGN ini mungkin sibuk, harus mempersiapkan program-program prioritas. Jadi ya cukup oleh wakil bisa. Kan Bu Nani hari ini kan 22 Juli pengunduran dirinya. Pelantikannya kan 21. Berarti yang tanda tangan Bu Nani. Kalau dia nggak bisa hadir, yang melantik wakil. Tapi yang tanda tangan Bu Nani. Habis itu Bu Naninya mundur. Baru kepala BGN-nya dilantik baru. Nah, saya cuma melihat gini nih. Ini secara otoritas gitu ya, atau hierarkinya jadi kayak nanti nggak kayak memang ada yang diputus. Atau jangan-jangan pemilihan deputi itu gitu, bukan dari pilihan dari kepala BGN yang baru. Gitu, bukan orang-orang pilihan dari kepala BGN yang baru. Gitu, karena kalau kita perhatikan ya, dari beberapa deputi itu tidak ada satupun dari institusi Polri. Ada yang dari Kemenkes, Kemendikdasmen, terus dari Kejagung, terus dari BPKP, nggak ada dari Polri. Nah ini juga jadi pertanyaan, ada apa gitu? Yang ada dari kejaksaan. Dari kejaksaan gitu. Karena kalau kita flashback kasus sebelumnya ya kan, Pak Sony Sanjaya ya, dari kepolisian, Irjen Pol. Terus yang ditetapkan sebagai tersangka juga Brigjen Pol aktif itu kan, siapa lalu ya? Gitu, itu kan dari polisi. Nah sekarang di kepengurusan yang baru. Ada militer juga waktu itu ya. Ada militer. Duik juga. Nah di sini nggak ada TNI juga nggak ada, polisi juga nggak ada. Ini kan jadi semacam tanda tanya juga gitu. Apa ini upaya untuk membersihkan struktur atau bagaimana gitu? Itu kan jadi pertanyaan juga. Ya, tetapi seperti ada diputus juga dengan pilihan dari Pak Prabowo yang dia tuh kayak diputus karena ini nggak yang lantik kan Bu Nani itu, yang melantik Bu Agustina, ya kan? Ya, itu perlu penjelasan juga tuh dari BGN tuh. Makanya mesti biar clear di masyarakat kan, nggak ada sangka gitu ya. Iya, ya kita pengen tahu aja nih kenapa begitu gitu ya.
Gimana Mas Tino? Pikiran yang sama dari kemarin saya udah mulai curiga ya, kok Bu Arumsari ya, bukan Bu Nani gitu ya, sepenting ini gitu. Cuma kan nggak ada jawabannya. Mungkin ada halangan atau apa, saya pikirnya seperti itu. Cuma ternyata mengundurkan diri, dan dalam pengumumannya di media sosial, Bu Nani kan menceritakannya di media sosial ya, Facebook. Dan menceritakan bahwa dia mundur dan akhirnya disetujui sama Pak Prabowo. Berarti proses pengunduran diri itu kan nggak hari ini ya. Kalau kita flashback lagi mungkin udah kemarin udah mulai proses dan mungkin udah disetujui. Jadi mungkin kemarin kita udah nggak punya segitu, dia udah mundur gitu. Jadi yang tampil Bu Arumsari, kemungkinan seperti itu kalau analisa saya ya. Jadi kalau kenapa mundur ya alasan kesehatan, juga alasan yang lain, tekanan yang sangat berat mungkin juga ya. Meskipun ya, Bu Nani itu juga orang dekatnya Pak Prabowo yang sekarang ini apalagi lebih dekat lagi Pak Sudaryono, maaf. Gitu. Itu mantan ajudan juga ya. Iya. Mantan ajudan. Ya ini jadi menarik juga sih sebenarnya ya, kalau dilihat-lihat apa namanya ya, Pak Prabowo mungkin apa ya, pengen benar-benar ini dibersihkan gitu ya. Dia taruh orang yang memang kepercayaannya ada di situ. Nah, tapi ini memang ada peristiwa yang lain lagi soalnya sehari sebelumnya. Itu yang jadi pertanyaan saya aja, yaitu bahwa pelantikannya justru oleh Bu Agustina dan pasti ditandatangani oleh ketua yang sah pada saat kemarin, 1 hari sebelumnya. Oke, itu nanti kita akan tanyakan ya mereka seperti apa. Tapi ya ada juga yang menarik di sini bahwa yang masuk ini kan deputi yang baru nih ada, kalau dari pengawasan itu ada Pak mantan Kapus Penkum, ya kan, Pak Ketut Sumedana, gitu. Nah ini juga jadi hal yang menarik juga untuk pengawasan di situ. Lalu dari Kementerian Kesehatan, jadi betul-betul kayak tadi penempatan orang-orangnya sebenarnya orang-orang yang memang di bidangnya gitu. Kalau sebelumnya kan pakar serangga begitu, terus jadi kepala ya kan, terus kayak nggak nyambung gitu, ini dari mana gitu. Ini kelihatannya seperti kayak betul-betul sudah ada targeted gitu, bahwa kita maunya orang-orang yang memang di bidangnya seperti itu. Tapi menurut Anda betul nggak orang-orang ini sesuai nggak seperti yang diharapkan nggak gitu kira-kira? Ada catatan nggak tersendiri dari orang-orang tersebut? Saya sih kalau sama Pak Sumedana sudah sering terkenal ya dulu waktu jadi Kapus Penkum, Jaksa Agung, terus yang rekan-rekan yang lain mungkin saya yakin juga pilihan-pilihan yang sudah bagus ya dari tim PGN ya. Cuma ini kan tantangannya sangat besar nih sekarang nih. Tantangan besar karena Pak Prabowo sendiri menyatakan bahwa PGN itu banyak malingnya, pencurinya gitu ya. Sempat statement waktu di peresmian bendungan di Lombok menyatakan seperti itu. Jadi harus dibersihkan, harus semua pihak masyarakat harus melaporkan bahwa kalau ada kejadian, apalagi dananya sekitar 268 udah dipangkat lagi direvisi jadi 220-an triliun ya. Itu kan bukan main-main ya. Jadi jangan sampai jadi bancakan para pejabat. Saya kira mulai Bu Nani masuk itu kan kemudian merombak kepengurusan di struktur organisasinya, kemudian ada Bu Arumsari masuk dan yang lain masuk menggantikan yang lama yang jadi tersangka itu. Dan sekarang ada deputi baru dirombak lagi. Ya saya kira, saya berharap sih ini lebih bagus dari yang kemarin gitu ya. Apalagi masyarakat sekarang memelototi betul. Kalau sampai ada penyelewengan itu akan jadi sorotan benar-benar gitu ya. Kasusnya ini belum selesai, yang Pak Dadan kalau sampai jadi kasus lagi kan ini sangat memalukan. Ya, gimana Mas Jani, ada catatan nggak untuk Dokter Lili yang sekarang sekumnya PGN, Dokter Prima juga ada nih ya, Prima Yosepin Berliana. Kalau saya nilai sih mungkin publik juga optimistis ya terhadap 5 pejabat baru tersebut.
ada perwakilan dari Kemenkes, dari Kemendikdasmen, dari BPKP, dari Kejagung, dan itu mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kalau misalnya Kemenkes kan bisa bagaimana menyajikan kualitas makanan MBG yang bergizi, jadi yang berkualitas untuk anak-anak Indonesia supaya lebih cerdas, terus mengurangi stunting. Kemudian Kemendikdasmen bisa diprioritaskan sekolah-sekolah mana aja yang bisa atau tepat sasaran sekolah-sekolah tersebut. Dari BPKB mungkin anggaran-anggarannya itu bisa diawasi, dimonitoring supaya tidak terjadi kebocoran, celah-celah pelanggaran dari oknum. Dari Kejagungan bisa juga dari memantau kinerja internal maupun eksternal penegakan hukum. Jadi saya pikir sih udah pas lah mereka berkolaborasi kan supaya mengakselerasi MBG ini tepat sasaran, tidak terjadi kebocoran, menindak atau oknum-oknum diserahkan kepada aparat penegak hukum kalau itu terindikasi penyelewengan. Jadi kita optimistis lah, publik optimistis terhadap pejabat Polri tersebut.